teman-teman, saya izin menyampaikan ya, beberapa hari lagi kita akan mendekati bulan Ramadan ya. Jadi tadi kami sudah menyampaikan, tapi baru ada 15 peserta yang masuk Zoom bahwa pembelajaran kita RFFLOP nanti akan dimulai pada hari Ahad ini ya. Jadi sepekan ini kita 2 kali gitu ya. Jadi hari Selasa ini, kemudian hari Ahad besok kita RFFLOP lagi, tapi pindah jam tayang ya. Pindah jam tayang menjadi pukul 5 pagi ba'da subuh. Nanti insya Allah selesai sekitar jam 8 ya, jam 8 pagi kurang lebihnya itu. Kemudian saya izin mengingatkan untuk teman-teman kemarin yang sudah berazam ingin mengikuti RMR Ramadan untuk tahun ini, silahkan ayo disegerakan gitu ya. Berapapun misalnya Bunda saya mau DP dulu, insya Allah ada kemudahan. Karena sayang banget ya kalau tidak diikutin, karena pembelajarannya full 30 hari ya. 30 hari itu yang 10 hari terakhir itu adalah bimbingan etikaf ya, bimbingan etikaf 10 hari terakhir. Alhamdulillah ya Bunda Murti, terima kasih. Buat teman-teman yang lain mungkin dirasa kenapa ya kok harganya nggak sama dengan tahun yang lalu? Sebenarnya murah banget gitu ya. Tahun lalu kita 20 hari ya, sama sebenarnya 30 hari. Nah tahun ini tuh malah lebih banyak lagi bonusnya gitu ya. Kalau mengeluarkan uang, tadi Bunda Susan sudah berpesan, jangan dihitung-hitung kalau untuk pembelajaran gitu ya. Harus dengan hati yang bahagia gitu ya. Jangan merasa ini kok begini, ini kok begitu gitu. Itu sama saja masih ada keluhan, sama aja masih ada rasa nggak yakin gitu ya. Iya apa iya ya, nanti uangku dibalikin nggak ya? Sebenarnya kalau setiap kali kita melakukan pembelajaran gitu ya, kita investasi itu secara nggak langsung uang kita dibalikin, benar apa enggak? Ya, dibalikin dengan aneka keajaiban yang sudah teman-teman dapatkan. Cuman kadang-kadang kita nggak refleksi gitu. Mohon maaf ya. Kadang-kadang keajaibannya apa kita nggak catat. Nah, makanya pernah saya sampaikan ya beberapa pekan yang lalu gitu sama teman-teman. Kalau dapat keajaiban, tolong tulis di grup testimoni, atau kalau nggak mau testimoni, tulis di buku catatannya sendiri gitu. Jadi supaya apa? Melatih otot syukur gitu ya. Kita bisa bersyukur. Keajaiban apapun itu, misalnya mintanya LOP-nya suaminya tambah mesra gitu, mungkin dikasih gitu. Mintanya jualannya tambah laris, resellernya tambah banyak. Itu dicatat gitu ya, dicatat semuanya. Jangan sampai tidak dicatat atau dilewatkan atau tidak testimoni, karena nanti jatuhnya efeknya kita belum bersyukur ya. Jadi saya spill ya teman-teman, RMR Ramadannya ini apalagi. Nah, kita ingatkan lagi bonus-bonusnya apa yang akan didapatkan oleh teman-teman di RMR Ramadannya. Saya izin buka catatan dulu. Nah ini ya teman-teman, sudah kelihatan? Sudah kelihatan Bunda Susan? Iya. Nah ini bimbingannya. Nah jurusnya sih memang mungkin teman-teman jurus dasarnya sudah didapat, sudah pernah tahu gitu ya. Ada jurus turun garis kebenaran, cermin ajaib, merawat tumbuh karang, kemudian bahagia tanpa syarat. Itu jurus dasar dalam magnet rezeki. Tetapi kita akan membahas dengan cara yang berbeda ya. Kemarin sudah saya share jurus turun garis kebenaran menjadi jurus refleksi. Nah, refleksinya bagaimana? Nah, refleksi ini adalah nanti pembahasannya mengenai praktek-prakteknya. Teman-teman bagaimana cara turun garis kebenarannya, apalagi ya kita sudah ada di bulan Ramadan gitu ya. Jangan sampai kita merasa orang yang paling baik karena sudah ajaib. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Hati-hati banget. Kalau teman-teman sudah merasa dapat uang, closingan banyak, reseller banyak, apakah di sana ada garis kebenaran yang bisa muncul meninggi kembali? Nah, jadi kita harus banyak-banyak berefleksi, apakah nanti saya menjadi orang yang sombong kalau kita nggak mau berbagi dan lain sebagainya ya. Berbagi testimoni itu juga merupakan sedekah dari teman-teman semuanya. Ya nggak? Berbagi testimoni. Kemudian seringkali ya Bunda Susan bilang, ayo bikin video gitu. Bunda saya nggak bisa bikin video, pakai ketikan nggak apa-apa gitu ya. Nanti kami yang bikin rangkaikan menjadi video, atau teman-teman rekam dengan voice note ya. Dengan voice note nanti kami yang akan berubahnya menjadi sebuah video. Ya sekarang zaman AI mudah banget teman-teman. Ya orang yang nggak mau ngomong aja nanti gambarnya bisa ngomong gitu ya. Bikin gambar kita yang bisa menjadi video sedang berbicara itu juga bisa, asalkan teman-teman mau ya, tekad
dampaknya itu bagaimana. Nah, jadikan Ramadan bulan ini ya, tahun ini itu lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Nah, teman-teman mulai dari sekarang gitu, dicatat apa sih kekurangan saya di Ramadan yang tahun lalu. Ya jangan kemudian kita fokuskan ya setelah dapat THR, kemudian nanti kita belanjakan semua ke uang kita yang kita dapatkan, kemudian kita nggak mau berbagi dari THR itu. Nah, ini yang sering terjadi ya, kalau ya rata-rata umumnya setelah kita bulan Ramadan selesai, Lebaran selesai, kemudian dompetnya juga selesai, Bunda Susan. Nggak ada isinya lagi gitu ya, kembali fitri dompetnya gitu. Nah, hati-hati ya teman-teman, yang kalau berbagi THR is okay, memperbanyak sedekah is okay, tapi jangan tidak ingat untuk menyisihkan bagian untuk diri sendiri gitu. Bagian untuk diri sendiri itu ketika Ramadan sudah selesai, jangan sampai uang kita juga selesai, Lebaran semua ikut lebar gitu. Udahan, kalau Lebaran itu kan artinya udahan gitu ya, dari bahasa Sunda gitu ya. Nah, itu jangan sampai apa yang sudah kita dapatkan itu nggak ada sisanya. Dan saya ya, ini sudah ya teman-teman, kita pahami bareng-bareng ya, insya Allah mulai tanggal 1 Maret. Nah, ini judulnya ini nih teman-teman ya, ini judulnya ini. Nah, praktek turun garis kebenaran. Kemudian ada yang pertama, bukan kamu tapi aku. Maksudnya apa ya? Ini praktek turun garis kebenaran. Kemudian yang kedua judulnya adalah refleksi ajaib. Kemudian yang ketiga adalah melihatmu adalah aku. Ini praktek dari cermin ajaib. Kemudian dirimu yang aku puja. Oh, pokoknya judulnya romantis banget gitu ya. Ada kemudian materi sehidup sesurga. Kemudian ada materi lagi ketika jatuh tertimpa emas. Mau nggak? Udah jatuh tapi ketimpa emas. Mau banget kan ya? Nah, makanya jangan sampai dilewatkan. Fasilitas bonusnya apa lagi? Ada resep ya, inspirasi berbuka dan sahur. Kemudian ada bimbingan riyadhah setiap Ramadannya sepertiga malam. Kemudian ada e-modulnya ya. E-modul itu nanti buku panduan ajaib yang pernah teman-teman dapatkan. Terus saya juga mau spill ya. Spill apa ini? Bonus Zoom-nya. Nah, bonus Zoom-nya buat teman-teman semuanya ada 2 ya. Yang ikut RMR Ramadan ada 2. Yang pertama adalah cara menjual aset. Nah, cara menjual aset supaya cepat laku. Kalau teman-teman pernah punya rumah, teman-teman punya tanah, pengen dijual aja deh daripada nanti gimana-gimana mau saya alihkan investasinya ke emas misalnya ya. Nah, ini nanti ada LOP cara bagaimana menjual aset supaya cepat laku. Dan yang kedua adalah cara skincare ajaib. Skincare ajaib itu maksudnya bagaimana cara Bunda Susan bersolek gitu ya di bulan Ramadan supaya nanti saat bulan saat Idul Fitri wajahnya glowing. Oh ya, judulnya sentuhan make up energi. Ya, sentuhan make up energi. Itu ya Bunda Susan ya. Nah, itu judulnya. Makanya teman-teman semuanya yang belum daftar, buruan daftar, berapapun gitu. Bunda tanggal tua, jangan mikir tanggal tua. Kalau di MR itu tanggal muda selalu. Kan kita udah ajaib gitu ya. Nanti kan kalau mau uang tinggal minta aja di Allah gitu kan. Kalau magnet rezeki itu kan punya pohon uang sendiri-sendiri. Teman-teman itu sebenarnya punya pohon uang. Tinggal kalau mau uang, pengen mau apa-apa, tinggal dipetik aja uangnya. Ya Allah, uangnya jatuh dong dari langit, bisa aja gitu kan. Ya Allah, uangnya memenuhi rekeningku dong, bisa aja gitu ya. Kemudian saya ingatkan, kondisi bangsa ini ya sedang tidak baik-baik saja ya. Yang namanya harga emas aja sudah hampir menyentuh level 2 juta 1 gramnya gitu. Nah, segera alihkan investasi teman-teman ya, segera alihkan investasi teman-teman ke investasi fisik yang pasti. Kemudian mohon maaf ya, pemerintah akhir-akhir ini ya, kemarin baru saja launching yang namanya program Danatara. Danatara itu apa? Saya jelaskan dulu ya buat teman-teman sedikit. Danatara itu ya adalah sistem investasi yang dikelola oleh pemerintah dari BUMN yang ada, termasuk dari bank-bank yang saat ini teman-teman miliki. Misalnya teman-teman punya BRI, punya BNI, kemudian ada yang namanya PLN, Pertamina, kemudian dan lain sebagainya, PT Gas ya, BUMN itu nanti asetnya dikelola oleh pemerintah semua. Jadi uang teman-teman yang ada di bank saat ini, terutama bank yang milik pemerintah, itu diinvestasikan. Uangnya itu nggak ada gitu. Uangnya itu nggak ada, dan itu senilai 14.000 triliun rupiah. Bayangkan. Nah, ini kayak semacam pemerintah itu melakukan sebuah taruhan. Kalau berhasil, Indonesia maju. Tapi kalau tidak, teman-teman harus siap dengan kenyataan yang mungkin tidak baik.
uang teman-teman akan hilang di bank-bank tersebut. Ya, ini yang perlu saya ingatkan. Makanya kenapa MR selalu ingatkan alihkan investasi ke investasi emas. Emas yang fisik bisa dipegang. Karena pemerintah juga melakukan apa semacam nanti ada tabungan emas, tapi emasnya itu nggak ada. Teman-teman nabung emas, tapi emasnya nanti semacam bentuknya hanya bentuk tabungan angka-angka digital, nggak bisa kepegang. Maka Ustadz Nasrullah bilang, alihkan investasi emas yang ada barangnya, kamu jadikan ke dinar. Pegang itu gitu ya. Jangan memegang angin. Kalau memegang angin nanti hilang sia-sia. Saya ingatkan dan teman-teman harus bersungguh-sungguh. Mohon maaf ini tidak apa namanya menyinggung atau bagaimanapun. Yang namanya kita kan perlu jaga diri, perlu hati-hati juga ya. Bukan berarti saya tidak mendukung pemerintah, itu enggak gitu. Kita positive thinkingnya sih semuanya akan baik-baik aja. Tapi yang namanya perputaran energi itu pasti ada hal energi yang tidak baik, itu pasti ada gitu ya. Makanya kemarin ada demo yang namanya Indonesia tidak terang gitu ya, Indonesia gelap gitu ya. Seperti itu. Karena mereka khawatir. Tapi teman-teman yang ada di privat RFFLP ini tidak perlu khawatir, harus terus jalan supaya apa? Energi ajaibnya itu terus dapat diikuti terus langkah-langkah pembelajarannya. Karena kalau tidak diikuti terus, tidak istiqomah, nanti akan mudah terbawa arus ya, terbawa arus hal-hal yang kurang positif ya. Itu aja sih yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman. Sebenarnya banyak hal lagi yang ingin saya jelaskan mungkin nanti di next ya, di next pertemuan. Jadi teman-teman bersiap-siap, sekali lagi bersiap-siap menghadapi bulan Ramadan dengan sebaik mungkin ya. Karena salah satu diantaranya adalah malam Lailatul Qadar, seperti kita beribadah 80 tahun ya. Malam Lailatul Qadar itu harus dapat. Mudah-mudahan tahun ini dapat, karena kita nggak tahu umur kita sampai beberapa tahun lagi. Dari Bunda Dewi Kartika, ketuk-ketuknya itu bagaimana Bunda? Tadi oke, ketuk-ketuk ya. Tadi terlambat masuknya Bunda. Nggak tahu direschedule. Pokoknya ibu harus sabar temen ini, ya kan? Melayani anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngacak nih ya, udah ngacak kan ya. Terus sini kepala. Nih kayak gini Bunda, bentuknya gini boleh, tapi paling kuat ini kayak gini. Hidupku penuh dengan kekayaan, sambil senyum. Lalu pelipis ya, ini kacamata lepas dulu ya. Pelipisnya, ini kan kalau di rumah nggak pakai kerudung kan, karena kan di ruangan sendiri ya. Nah kemudian langsung mengena ke kulit ya, pelipis ya. Sholatku di awal waktu. Aku suka ilmu dan suka baca buku. Baca buku ini utamakan Al-Quran dulu ya. Kemudian aku suka dekati guru agar mudah ajaib ya kan. Nah kemudian di atas alis. Kalau di atas alis ini ya lurus kayak gini 3 ya. Kalau kayak gini kan terlalu mencucu gitu kan. Nah kalau alis kan gepeng nih ya. Berarti 3 jari ini ya. Aku hidup dalam keberlimpahan. Kemudian satu alisnya lagi, aku hidup dalam keberlimpahan. Ya, sini ya, sambil ngaca, senyum. Pokoknya jangan lupa bahagia. Lalu sampai mata, uang mengalir masuk dengan mudah. Bayangkan masuk ke dompet, masuk ke rekening gitu ya. Nah, hati-hati nih rekeningnya jangan banyak-banyak, langsung tarik aja. Informasi dari Bunda Pita nanti rekeningnya kosong sendiri. Gimana? Gitu ya. Terus tap-tap bawah mata ya. Orang-orang bertransaksi denganku dengan tulus dan bahagia. Insya Allah kita berbekal manet rezeki ya teman-teman ya. Selamat semuanya ya, amin. Di atas mulut, saya dengan mudah dapatkan penghasilan. Nah kalau mulut kayak gini aja ya, lurus ya. Saya dengan mudah dapatkan penghasilan. Lalu dagu, saya dengan mudah menjaga keuangan. Ini untuk dagu ini, kita itu enggak senang utang, enggak senang amanah ya, menjaga keuangan. Nanti pendapatan itu lebih besar dari pengeluaran karena udah masuk sugestinya ya. Tulang selangka itu di sini, di bawah pundak, di atas dada, tapi samping ya. Ini masuk banget ke dalam nih ya. Kalau di tulang selangka kayak gini, rezeki masuk setiap harinya dengan mudah. Rezeki ini aneka ya, aneka kebutuhan kita, enggak uang aja, tapi bisa termasuknya di dalamnya uang ya. Rezeki masuk setiap harinya dengan mudah.
Lalu maaf, di atas ketiak kita angkat ya tangan kirinya, kemudian gini. Uang masuk kepadaku dan masuk dengan mudah. Uang suka kepadaku, uang suka kepadaku, suka kepada saya, dan masuk dengan mudah ke rekening, ke dompet, ke lemari, ke laci. Alhamdulillah, Allahumma yasir walatu asir, Allahumma yasir walatu asir, Allahumma yasir walatu asir. Alhamdulillah. Diusapkan ke wajah, ke seluruh tubuh juga bagus. Ini mandi energi. Alhamdulillah. Jelas ya, udah ya. Silakan di screenshot. Ya, membacanya di depan kaca. Jadi bukan setelah sholat. Nanti kebanyakan wirid, kata Bapak Ibu, kan wirid nih Bunda susah. Setelah sholat banyak sekali amalannya. Nah, ini di depan kaca, tempel ya, ada di depan kaca. Kaca Bapak Ibu berapa nih? Kalau saya ada 2 ya, di ruang hias sama di kamar. Nah, berarti saya nempel 2. Bahkan di ruang tengah itu yang lantai 2 saya ada kaca lagi, nanti tak tempel 1 lagi. Setiap ngaca berlatih gitu kan. Masukin sugesti. Nanti tiba-tiba aja ada suara adzan, pengennya sholat gitu. Jadi udah getarannya tuh pengennya sholat, pengennya ngilmu gitu kan, baca buku, baca Al-Quran. Kemudian tidak sungkan-sungkan untuk tanya, untuk dekat sama guru, tidak menjauh. Ya udah, akhirnya bagaikan di surga. Alhamdulillah. Ya, keberlimpahan di dunia, kemudian mengalir masuk uangnya, transaksinya itu dengan lancar, teman-temannya banyak di mana-mana. Wah, Masya Allah. Tulus bahagia ya. Bismillah bekalnya ini ya. Sudah ya Bunda ya? Udah Ya, siap? dari ini minta rekaman nanti Bunda. Ya ada. Siapa Nah, Bunda? dari Bunda siapa? nanti lihat rekamannya saja ya Bunda Sukini ya. Oh Karena Bunda. Bunda bisa gabung ya dari pengajian katanya jelang Ramadan. Ya siap. Gabungnya kurang awal. Ya. Kemudian dari Mas Wani, Bunda Wani. Ya Bunda. Dibacanya itu kapan Bunda tap-tapnya? Itu pagi atau kapan saja? Apakah ada khususnya atau boleh kapanpun yang kita mau? Oke, terbaik itu pagi hari, kan pasti ngaca, bener nggak pagi hari? Mau berangkat kerja, setelah mandi kan ngaca tuh, bahkan mau mandi itu bersih-bersih, ya kan? Udah Pita gitu kan? Mau mandi nih bersihin wajah, gitu kan? Jangan lupa kemudian tap-tap praktek dulu. Ini nggak lama kok, 5 menit selesai, nggak lama gitu, bahkan 5 menit sisa. Kalau udah lancar kayak gitu, tap udah selesai. Jadi pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari silakan sebagiannya teman-teman gitu. Nanti ndak hitungan akhirnya setiap ngaca ya ada ini saya praktek. Karena apa? Getaran dorongan kita pengen ajaib yang mendorong kita untuk mudah praktek, senang praktek. Jadi nih ya teman-teman semua ya, seindah apapun, sepowerful apapun materi-materi yang kami sampaikan, yang saya jelaskan ke Bapak Ibu, kalau di rumah tidak praktek ya nanti tidak ajaib, praktekkan gitu ya. Senang praktek dengan apa yang sudah dipelajari gitu ya. Nanti akhirnya penuh nih, tiap hari itu isinya praktek magnet rezeki terus gitu. Ya ini termasuknya kan masuk buah keajaiban, masuk ke kuantum kan, masukin data ke kuantum, keajaiban di sana. Jadi di setiap waktu boleh ya Bunda Pita ya, disampaikan ke beliau ya. Pagi, siang, sore, malam boleh, tanpa batasan berapa kali, senyamannya teman-teman ya. Sebagiannya justru dengan praktek ada energi bahagia, praktek dengan bahagia itu mudah sekali nanti masuk ke kuantum dan mudah ajaibnya. Tiba-tiba, iya ya dapat makanan, tiba-tiba ada yang ngirimin, wah hari ini banyak banget yang ngirimin makanan ke saya. Ada ikan laut, ada apa, sampai penuh kulkasnya. Maaf ya Bapak Ibu ya, testimoni banyak yang bawain macam-macam. Ya, silakan ada yang tanya lagi. Bunda Suci, tulang selangka bisa diulang di mana Bun? Oke, tulang selangka itu di bawah pundak, kelihatan enggak Bunda Pita? Di sini ya, di atas dada. Maaf ya kalau yang perempuan di atas buah dada gitu ya, agak ke atas. Nah, ini kan ada tulang nih di sini rasanya. Nah, ini kan, nah diketuk. Kelihatan enggak Bunda Pita? Kelihatan ya?
Kelihatan Bunda. Di sini, Kelihatan Bunda, maksudnya kan itu ya. Paham iya, Bunda? kelihatan dah Bunda. Jarinya loh, kerudungnya. Ini ya. Nah, bukan dibuat dadanya ibu-ibu ya, nanti sakit atasnya. Maaf ya, yang bawa-bawa maafin. Nah, di situ ya, di atasnya itu ada tulang. Nah, diketuk aja sampai sehabisnya dari septok tadi yang bagian dada. Itu ya. Mau diulang lagi bagus. Kok saya belum dapat feel-nya ya? 2 kali, 3 kali, gitu kan. Kalau udah dapat 1 kali ya udah, nanti ulangi lagi. Setelah self-talk seperti itu, lakukan, jangan kepikiran, udah lepaskan. Jadi wilayah Allah. Tugas kita adalah bahagia, penduduk surga. Udah ketawa, melayani, memuliakan, mendoakan gitu. Enteng udah, kepala enteng, badan enteng, semuanya melangkah, wah, mau kemana aja udah enteng. Sip ya? Oke. Nah, dari peserta Privatara FLOP ini, setelah nanti banyak praktek seperti ini ya, dari amalan-amalan langitan, kemudian praktek ada di tab-tab tubuh dan lain ya, di wajah gitu ya, ini akan mengulik gitu ya, mengangkat dari potensi-potensi Bapak Ibu yang masih terpendam itu nanti akan naik muncul gitu. Kalau yang saya lihat, yang contoh misalnya Bunda Pita, kan pegawai negeri ya, tapi kemudian bisa marketing. Nah, nanti apa yang dipegang melalui marketing digital itu nanti bisa melesat. Kayak gitu Bunda Pita. Kayak gitu contohnya. Jadi nanti apa yang dipegangnya gitu ya, itu ngalir gitu. Akan apa ya namanya ya, terlaksana. Nah, melalui step-step itu LOP muncul gitu. Nanti bisa umroh lah, nanti bisa ini, bisa itu gitu Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu berlatihnya itu untuk senang membuka itu tadi ya, senang untuk membuka itu, membuka tangannya, membuka hatinya. Nah, berlatihnya jangan pilih-pilih materi, misalnya wah materinya hari ini nih ya self-talk tap-tap wajah nih gitu, saya ikut. Nah, besok misalnya materinya kok kayak gitu ya, aku nggak usah ikut kali ya. Nah, nggak ikut gitu kan, pilih-pilih kan. Akhirnya malaikat gini, ya ini orang pilih-pilih gitu kan. Padahal isi energi itu namanya makan kan harus rutin, ya kan. Nah, jadi harusnya latihannya itu rutin gitu kan, 1 pekannya. Setiap ada tayang ya udah ikut, nanti ikut lagi gitu. Jangan pilih-pilih judul gitu ya. Bahkan dari awal start gitu ya, diutamakan nih. Kalau saya dulu sebelum ajaib ya, maafnya ya, masih banyak persoalan gitu. Nah, saya utamakan jam ilmu itu saya utamakan gitu. Yang lainnya saya sisihkan. Pokoknya saya masuk kelas dulu, pokoknya saya mau berlatih, saya mau praktek gitu kan. Mau diiming-imingin dapat uang 20 juta, mau dapat uang 30 juta. Pak, Bu, simpen dulu ya, aku kesananya besok gitu. Karena saya hari ini saya mau masuk ke majelis kayak gitu kan. Jadi saya utamakan ngilmunya dulu gitu. Ternyata malah dunia mudah sekali didapat, besoknya malah dapat tagihan dari mana-mana juga, dan uang itu tetap bisa diambil gitu teman-teman ya. Nah, sekarang ini akhirnya paham, oh iya ya gitu, semakin paham, dan saya berikan tips-tips ini ke Bapak Ibu agar bisa diikuti, insya Allah nanti akan mudah ajaib. Tentunya yang baik-baiknya ya teman-teman ya. Bisa jadi ada dari sisi saya yang tidak baiknya, tolong untuk diabaikan sama didoakan. Gitu ya teman-teman ya. Diabaikan tuh maksudnya jangan masuk kepikiran gitu kan. Pokoknya udah dimaafkan sama didoakan. Kalau ada kekurangannya dari saya atau kami ya RKMR. Ya, seperti itu Bunda Pita, silakan. Sudah tidak ada pertanyaan, Bunda, hanya komen dari Bunda Mardiana. Jazakillah khair ilmunya, insya Allah kabul hajat-hajatnya dengan ilmu baru, dengan tab-tabnya Bunda Susan ngalir masuk dana 2 miliar. Bismillah. Amin. Amin. Amin ya Bunda Diana ya, kita doakan mendapatkan dana seperti 1 tahun bisa 2 miliar, 1 tahun. 2 miliar. 1 tahun. 1 tahun bisa 2 miliar. Amin. 8 bulan aja 2 miliar. Ya keren. Besok pagi langsung Bunda tunai. Banyak. Bisa langsung. Amin, kabul. Bunda harus beda nih. Pokoknya nanti 1 miliar pertamanya harus cerita. Saya kan udah cerita 1 miliar pertama saya, gitu kan. Nanti cerita 2 miliar pertama saya, kayak gitu ya.
Jadi materi akhirnya. Ya oke, silakan Bunda Vita. Ada lagi? Iya, alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi teman-teman saya izin ingatkan ya nanti untuk RFF LOP-nya setiap bulan selama bulan Ramadan itu setiap hari Ahad pagi. Ya, jadi nanti kayak Bunda Rosnida minta izin ya Bunda, misalnya pengajiannya kalau jatahnya mungkin disuruh tadarus di masjid ya Bunda ya. Ya, minta jangan hari Ahad gitu Bunda ya, kalau bisa di ya dengan teman-teman yang lain gitu ya. Pokoknya insya Allah ada kemudahan gitu ya. Pokoknya semuanya asalkan kita bisa asalkan kita bisa meng-LOP-kan. Pokoknya waktu saya buat ngaji ada, waktu saya RFF LOP ada, waktu saya untuk terapi ada. Pokoknya jangan ada rasa khawatir sedikit pun. Ya, minta sama Allah semua mudah dan lancar dalam beribadah, dalam mengikuti pembelajaran magnet rezekinya. Insya Allah nanti teman-teman semuanya yakin aja akan diberikan kemudahan demi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya teman-teman semuanya, siap aja pol-polan bertempur di bulan Ramadan ya. Pokoknya benar-benar bertempur 1 bulan full. Kita harus dapat malam Lailatul Qadar ya, mudah-mudahan amin bismillah dengan izinnya Allah gitu ya. Oke, jangan sampai kendor karena memang Ramadan itu adalah bulan untuk mengencangkan ikat pinggang. Ya kan? Nah, kemudian jangan berlebih-lebihan ya. Saya ingatkan jangan berlebih-lebihan dalam belanja. Umpama teman-teman semuanya malah kebanyakan ya rata-rata ibu-ibu ini ya. Rata-rata ibu-ibu kalau pengeluaran di bulan Ramadan itu malah nambah gitu. Karena harus beli yang namanya takjil ya. Kemudian nanti beli gulanya juga nambah gitu dan lain sebagainya ya. Jangan sampai nanti akhirnya teman-teman merasa oh kok pendapatan Ramadan saya pengeluaran Ramadan saya lebih besar ya daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, diatur strategi keuangan menjadi tertib saku ya. Tertib saku itu tertib keuangan teman-teman semuanya dicatat dengan hal yang sebaik-baiknya. Kemudian saya kasih tips kalau mau takjil ya jangan berlebih-lebihan yang mengandung gulanya ya. Usahakan teman-teman semuanya konsumsi makanan-makanan yang sehat. Kalau misalnya mau istilahnya berbuka dengan yang manis-manis, lihat foto saya sama Bunda Susan manis-manis semuanya. Pakai AI. Betul banget Bunda, betul banget. Iya, iya. Karena udah Ini ya teman-teman ya. Kalau mau yang manis-manis usahakan buahnya aja, buah yang murah meriah gitu, apa nanas, apa pepaya di jus gitu kan, nggak sampai menambah pengeluaran dari teman-teman semuanya ya. Begitu juga kalau dengan pembelian skincare ya. Mau lebaran biasanya ibu-ibu berlomba-lomba pengen glowing semua Bunda, beli skincare-nya kalau orang Jawa bilang kacoan. Kadang-kadang ada yang seperti itu begitu ya nggak hitungan itu. Nah, kalau teman-teman mau berhemat membeli skincare, insya Allah nanti pekan depan saya bahas bagaimana senam muka supaya muka ini bisa kenceng, bisa awet muda bahagia selalu. Oke, siap ya, nanti kita tunggu pembahasannya pekan yang akan datang yaitu hari Ahad. Itu aja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya pada RFF LOP untuk kesempatan malam hari ini. Mohon maaf dadakan ya, pengumumannya baru tadi pagi dan tadinya kita mau terapi dulu Bunda Susan, ya udah RFF dulu gitu. Ya karena biasa RFF. Oke, nggak apa-apa. Dan teman-teman yang ikut kelas terapi besok ya, besok malam ya, terapinya tidak di malam Sabtu karena malam Sabtu insya Allah kita sudah memulai sholat tarawih ya gitu teman-teman. Nah, apa yang dapat kami sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tepat ya, kurang dan lebihnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bunda Susan untuk closing. Ya, terima kasih kebersamaannya teman-teman semua. Saya dan Bunda Vita mengucapkan yang pertama adalah mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam pembinaan ini atau membersamai teman-teman dalam belajar ada kekurangan, ada kehilapan, ada ketidaktepatan di wajah kami ataupun di lisan kami, di tingkah laku kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ya bismillah, kami pun langsung memaafkan saat itu juga. Mungkin ada dari Bapak Ibu ada yang belum tepat, semuanya tepat, semuanya sudah baik ya, semuanya sudah indah di sana. Nah kemudian untuk selanjutnya adalah Bapak Ibu kami mengucapkan selamat untuk menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa untuk selalu dibersihkan ya, bersihkan kolbu kita itu ya dari toksit-toksit
Karena yang menyebabkan kita tidak mudah dalam tarawih, tidak mudah dalam nanti menjemput Lailatul Qadar itu kan banyaknya dari toksit ya. Ada emosi-emosi yang tidak baik menyarang ada di sana, mengendap ada di sana. Ada pula endapan yang kedua adalah keegoan. Ya, sama-sama Bunda Indah. Ya, mohon maaf lahir batin. Ada endapan yang kedua adalah ego, ya keegoan. Kemudian ada keinginan yang berlebihan. Endapan yang keempat adalah merasa jadi korban. Nah, itu harus dikikis gitu. Cara mengikisnya bukan langsung dihilangkan, ditolak itu ndak bisa. Tapi diterima dulu. Disapa, dimuliakan, lalu setelah itu dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan ada yang di dalam diri Bapak itu tuh punya ruangan, nah dipersilahkan untuk keluar. Nanti akan indah, akan lancar, enteng semua seluruh tubuh dari teman-teman semua. Nah tepatnya memang kelasnya ada di terapi sadar nafas syukur apabila Bapak Ibu akan bergabung besok gitu ya. Tapi apabila Bapak Ibu saya sudah cukup di Privata RFF LOP ya enggak apa-apa. Karena ini ada makanan enak, kenapa enggak saya tawarkan gitu ya. Kalaupun itu pilihannya Bapak Ibu di Privata RFF LOP saja sama RMR, alhamdulillah gitu ya. Yang penting saya sudah menyampaikan jangan dinikmati hanya untuk sendiri saja. Itu ya Bapak Ibu semua, kabar terbaik dari kami ya. Dan juga kami sekali lagi mohon maaf serta mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bismillah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi insan yang lebih baik lagi, lebih ajaib lagi, lebih disayang oleh Allah lagi. Alhamdulillah. Bekal dari ibadah-ibadah ya, dari hasil ibadah-ibadah yang kita laksanakan, bismillah menjadi bekal yang terbaik saat nanti dipanggil oleh Allah di hari terakhir kita yang mendapatkan Puja Jiwa.